Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membahas 10 model pembelajaran terpadu. Yang pertama, model penggalang, yaitu model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran atau model tradisional yang memisahkan secara diskrit masing-masing mata pelajaran. Keterpaduan model ini harus tercapai ketika satu satuan waktu telah ditempuh, misalnya pada satu catur bulan. Keterpaduan pada model fragmented terjadi jika siswa telah menyelesaikan seluruh runtutan kajian atau materi pelajaran yang ada, akhirnya seluruh satuan-satuan konsep ini mencapai keutuhan, baik konsep pemahaman suatu kajian, satuan konsep itu mencapai keutuhan, keterampilan nilai. Contoh, dalam satu pelajaran terdapat materi perambatan cahaya, prediksi, dan peta konsep. Menurut Padmono dalam bukunya Pembelajaran Terpadu Melalui Kurikulum Terpadu dalam Satu Disiplin Ilmu, mengatakan bahwa pembelajaran terpadu melalui kurikulum terpadu fragmen terjadi jika seorang guru memiliki keinginan agar siswa setelah menempuh pembelajaran satu kurun waktu tertentu memiliki kemampuan atau kecakapan tertentu. Keuntungan pembelajaran model ini adalah siswa menguasai secara penuh satu kemampuan tertentu untuk tiap mata pelajaran, ia ahli dan terampil dalam bidang tertentu. Sedangkan kekurangannya adalah ia belajar hanya pada tempat dan sumber belajar dan kurang mampu membuat hubungan atau integrasi dengan konsep sejenis. Yang kedua, model terhubung, yaitu dalam setiap mata pelajaran berisi konten yang berkaitan antara topik dengan topik dan konsep dengan konsep dalam satu mata pelajaran. Model ini penekanannya terletak pada perlu adanya integrasi inter bidang studi itu sendiri. Fogarty dalam kurung 1991 menyatakan bahwa di dalam mata pelajaran terdapat isi mata pelajaran yang dikaitkan, misalnya topik dengan topik, konsep dengan konsep, dan ide-ide yang berhubungan. Kaitan dapat diadakan secara spontan atau direncanakan terlebih dahulu sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan efektif. Dalam model pelajaran dalam model kognitif ini secara sengaja menghubungkan kurikulum di dalam mata pelajaran melebihi dari apa yang diasumsi siswa-siswa yang akan memahami hubungan secara otomatis. Keuntungan yang diperoleh dalam model kognitif ini adalah adanya hubungan antar ide-ide dalam satu mata pelajaran. Anak-anak akan memperoleh gambaran yang lebih jelas dan luas dari konsep yang dijelaskan, dan siswa diberi kesempatan untuk melakukan pendalaman, tinjauan, memperbaiki, dan menganalisis gagasan secara bertahap. Sedangkan kekurangan dalam model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan atau mata pelajaran lain. Yang ketiga, model tersarang, yaitu model pembelajaran terpadu yang merupakan pengintegrasian kurikulum dalam satu disiplin ilmu dengan memfokuskan pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh guru kepada siswa dalam satu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pelajaran, yang meliputi keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisir. Kelebihan model ini yaitu guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran, memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam satu saat sehingga tidak memerlukan penambahan waktu, dan guru dapat memadukan kurikulum secara luas. Sedangkan kekurangannya adalah apabila tanpa perencanaan yang matang, memadukan beberapa keterampilan yang menjadi target dalam suatu pembelajaran akan berdampak pada siswa di mana prioritas pelajaran menjadi kabur.
Yang keempat, model terurut, yaitu model pembelajaran di mana saat guru mengajarkan suatu mata pelajaran, guru dapat menyusun kembali topik mata pelajaran lain dalam urutan pengajaran itu dalam topik yang sama atau relevan. Kelebihan dari model terurut yaitu dengan menyusun kembali urutan topik, bagian dari unit, guru dapat mengutamakan prioritas kurikulum daripada hanya mengikuti urutan yang dibuat penulis dalam buku teks, membantu siswa memahami isi pembelajaran dengan lebih kuat dan bermakna. Sedangkan kekurangannya yaitu diperlukan kolaborasi berkelanjutan dan fleksibilitas semua orang yang terlibat dalam konteks area dalam mengurutkan sesuai peristiwa terkini. Yang kelima, model terbagi, yaitu suatu model pembelajaran terpadu di mana pengembangan disiplin ilmu yang memayungi kurikulum silang. Misalnya, matematika dan IPA disejajarkan sebagai ilmu pengetahuan. Adapun kelebihan dari model terbagi yaitu lebih mudah dalam menggunakannya sebagai langkah awal maju secara penuh menuju model terpadu yang mencangkup 4 disiplin ilmu. Dengan menggabungkan disiplin ilmu serupa yang saling tumpang tindih akan memungkinkan mempelajari konsep yang lebih dalam. Sedangkan kekurangannya yaitu model integrasi antar dua disiplin ilmu memerlukan komitmen pasangan untuk bekerja sama dalam fase awal untuk menemukan konsep kurikulum yang tumpang tindih secara nyata. Diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Yang keenam, model jaring laba-laba, yaitu merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Menurut Padmono, dalam bukunya Pembelajaran Terpadu menyatakan jaring laba-laba menyajikan pendekatan tematik untuk mengintegrasikan mata pelajaran. Satu tema yang subur di jaring laba-laba akan untuk isi kurikulum dan mata pelajaran. Mata pelajaran menggunakan tema untuk menyelidiki kesesuaian konsep, topik, dan ide-ide. Karakteristik pendekatan tema ini untuk mengembangkan kurikulum dimulai dengan satu tema, misalnya transportasi, penyelidikan, dan lain-lain. Contoh dari penggunaan pembelajaran model ini adalah siswa dan guru menentukan tema, misalnya air, maka guru-guru mata pelajaran dapat mengajarkan tema air itu ke dalam sub-sub tema, misalnya siklus air, kincir angin, air waduk, air sungai, bisnis air, dari PDAM yang tergabung dalam mata pelajaran matematika, IPS, IPA, dan bahasa. Keuntungan pendekatan jaring laba-laba untuk mengintegrasikan kurikulum adalah faktor motivasi sebagai hasil bentuk seleksi tema yang menarik perhatian paling besar. Faktor motivasi siswa juga dapat berkembang karena adanya pemilihan tema yang didasarkan pada minat siswa. Sedangkan kelemahan model ini adalah banyak guru sulit memilih tema. Mereka cenderung menyediakan tema yang dangkal sehingga kurang bermanfaat bagi siswa, dan guru seringkali terfokus pada kegiatan sehingga materi atau konsep menjadi terabaikan. Yang ketujuh, model pasang benang, yaitu model pembelajaran yang memfokuskan pada meta kurikulum yang menggantikan atau yang berpotongan dengan inti materi subjek. Misalnya untuk melatih keterampilan berpikir dari beberapa mata pelajaran dicari materi yang merupakan bagian dari problem solving. Seperti pada komponen memprediksi, meramalkan kejadian yang sedang berlangsung, mengantisipasi sebuah bacaan, dan sebagainya. Keuntungan dari model ini antara lain, konsep berputar sekitar meta kurikulum yang menekankan pada perilaku metakognitif, materi untuk tiap mata pelajaran tetap murni, dan siswa dapat belajar bagaimana seharusnya belajar di masa yang akan datang sesuai dengan laju perkembangan era globalisasi. Sedangkan kelemahannya yaitu hubungan isi antar materi pelajaran tidak terlalu ditunjukkan sehingga secara eksplisit siswa kurang dapat memahami keterkaitan konten antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Yang kedelapan, model integrasi, yaitu pembelajaran yang menggabungkan bidang studi dengan cara menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling berhubungan di dalam beberapa bidang studi.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antar bidang studi. Mono dalam bukunya Pembelajaran Terpadu mengatakan bahwa model integrasi kurikulum menyajikan satu pendekatan penyeberangan mata pelajaran mirip dengan model Charette. Model integrasi memadukan mata pelajaran dengan latar prioritas kurikulum pada tiap penemuan keterampilan-keterampilan, konsep-konsep dan sikap-sikap yang tumpang tindih mata pelajaran tersebut. Keuntungan dari model ini yaitu siswa saling mengaitkan, saling menghubungkan di antara macam-macam bagian dari mata pelajaran. Keterpaduan secara sukses diimplementasikan pendekatan belajar yang lingkungan belajar yang ideal untuk hari terpadu secara eksternal dan untuk keterpaduan belajar untuk fokus internal. Selain itu, model ini juga mendorong motivasi murid. Sedangkan kelemahannya yaitu model ini sulit dilaksanakan secara penuh, membutuhkan keterampilan tinggi, percaya diri dalam prioritas konsep, keterampilan, dan sikap yang menembus secara urut dari mata pelajaran dan membutuhkan model tim ahli pada bidang dan merencanakan dan mengajar bersama. 9. Model terbenam, yaitu model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Misalnya, seorang mahasiswa yang memperdalam ilmu kedokteran, maka selain biologi, kimia, komputer, ia juga harus mempelajari fisika dan setiap mata pelajaran tersebut ada kesatuannya. Model ini merupakan satu dari model yang memungkinkan pelajar menyeberang dan atau tetap di dalam mata pelajaran tenggelam dalam minat dan kemauannya untuk belajar. Kelebihan dari model ini adalah setiap siswa mempunyai ketertarikan mata pelajaran yang berbeda, maka secara tidak langsung siswa yang lain akan belajar dari siswa lainnya. Mereka terpacu untuk dapat menghubungkan mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan kekurangan dari model ini adalah siswa yang tidak senang membaca akan mendapat kesulitan untuk mengerjakan proyek ini, sehingga siswa menjadi kehilangan minat belajar. Dan yang terakhir, yang ke-10, model jaringan, yaitu model pembelajaran yang berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Sumber dapat berupa buku bacaan, internet, TV, atau teman, kakak, orang tua, dan sebagainya yang dianggap ahli olehnya. Siswa memperluas wawasan belajarnya sendiri, artinya siswa termotivasi belajar karena rasa ingin tahunya yang besar dalam dirinya. Kelebihan dari model ini adalah siswa memperluas wawasan pengetahuan pada satu atau dua mata pelajaran secara mendalam dan sempit sasarannya, sedangkan kelemahannya adalah memungkinkan motivasi siswa akan berubah ke dalam materi pelajaran menjadi dangkal secara tidak sengaja karena mendapat hambatan dalam mencari sumber. Jadi menurut saya dari 10 model pembelajaran terpadu, ada satu model yang paling cocok dalam pembelajaran tematik, yaitu model jaring laba-laba. Karena di sini model pembelajaran jaring laba-laba menyajikan pendekatan tematik untuk mengintegrasikan mata pelajaran. Misalkan siswa dan guru menentukan tema, misalnya air, maka guru-guru mata pelajaran dapat mengajarkan tema air itu ke dalam sub-sub tema, misalnya siklus air, kincir angin, air waduk, air sungai. Yang dimana siklus air ini kita ketahui bahwa merupakan sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Dari penjelasan siklus air tersebut, sudah jelas terdapat 3 mata pelajaran. Yang pertama IPA, yaitu siklus air, yang di mana ada bahasa, yaitu dari penulisan, dan juga ada mata pelajaran bahasa di mana ketika kita menyuruh seorang siswa untuk membacakan apa yang dimaksud dari siklus air tersebut.
Dan yang ketiga ada mata pelajaran IPS yang dimana di situ atmosfer lalu kembali ke bumi itu merupakan suatu penjelasan yang terdapat dalam mata pelajaran IPS. Itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.